Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabiin Artia Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode belah dua. Metode belah dua atau metode biseksi adalah salah satu teknik yang sangat umum digunakan dalam analisis numerik. Metode ini bertujuan untuk mencari solusi dari persamaan nonlinier, khususnya mencari nilai akar dari suatu fungsi matematika. Dalam kasus persamaan fx sama dengan 0, metode ini digunakan untuk menemukan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Metode biseksi adalah salah satu metode iteratif yang paling sederhana namun efektif. Prinsip dasar. Prinsip dasar dari metode biseksi adalah memanfaatkan sifat kontinuitas fungsi matematika untuk mengidentifikasi interval yang mengandung akar persamaan. Kemudian, interval tersebut secara berulang dibagi menjadi dua bagian, dan posisi akar persamaan ditentukan dengan mengevaluasi tanda fungsi pada titik tengah interval. Proses ini berlanjut hingga ditemukan solusi yang cukup mendekati akar sebelumnya. Kemudian, langkah-langkah metode bagi dua. Yang pertama yaitu pilih selang awal. Pilih interval awal A, B yang diperkirakan mengandung akar persamaan f x sama dengan 0. Penting untuk memilih interval sedemikian rupa sehingga FA dan FB memiliki akar yang berlawanan, yaitu FA dikali FB lebih kecil dari 0. Agar kita yakin bahwa akar berada dalam interval tersebut. Yang kedua yaitu hitung titik tengah interval sebagai C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi fungsi. Hitung FC yaitu nilai fungsi pada titik tengah interval. Yang keempat, periksa tanda. Periksa tanda dari FA dikali FC. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu jika FA dikali FC lebih besar dari 0. Yang ini berarti akar berada dalam interval AC. Atur B menjadi C, yaitu B sama dengan C. Jika FA dikali FC lebih besar dari 0, ini berarti akar berada dalam interval CB. Atur A menjadi C, yaitu A sama dengan C. Jika FA dikali FC sama dengan 0, ini berarti kita telah menemukan akar persamaan. C adalah akar persamaan, iterasi dapat dihentikan. Kemudian yang kelima, perbarui selang. Perbarui interval A, D dengan ulangi langkah 2 hingga 4, hingga salah satu dari kondisi penghentian tercapai. Selanjutnya yaitu kondisi penghentian. Lebar selang baru iterasi dihentikan jika lebar selang baru A dikurang B lebih kecil dari E, di mana E adalah nilai toleransi lebar selang yang mengandung akar. Ini menunjukkan bahwa kita telah mendekati akar dengan cukup baik. Yang kedua yaitu nilai fungsi dari aproksimasi akar. Iterasi dihentikan jika nilai fungsi pada hampiran akar FC lebih kecil dari E, dengan E adalah toleransi yang ditentukan. Ini menunjukkan bahwa kita telah mendekati akar dengan toleransi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu galat relatif. Iterasi dihentikan jika galat relatif hampiran akar C baru dikurang C lama, kemudian dibagi dengan C baru lebih kecil dari alta, di mana
Alta adalah galat relatif. Hampiran yang diinginkan ini mengukur sejauh mana akar didekati dengan iterasi terakhir dibandingkan dengan iterasi sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode iterasi ini adalah konvergen. Metode ini konvergen secara pasti menuju akar persamaan jika kondisi tanda awal terpenuhi. Yang kedua yaitu keberlakuan umum dapat diterapkan pada berbagai jenis fungsi, bahkan jika fungsi tersebut tidak memiliki turunan yang kontinu. Kemudian kelemahan dari metode ini yaitu yang pertama, kecepatan konvergensi. Metode biseksi seringkali melakukan lebih banyak iterasi dibandingkan dengan metode konvergensi cepat lainnya, seperti metode Newton-Raphson. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk akar ganda, tidak efektif untuk mencari akar ganda atau multiplier tipe akar dalam satu interval. Kemudian contoh penerapannya yaitu penerapan metode biseksi dalam akar dari persamaan kuadrat f x sama dengan x2 dikurang x dikurang 2 dengan selang 1, 4, dan 1,4 dengan toleransi error 0,000100001. Langkah-langkah iterasi seperti yang dijelaskan di atas akan digunakan untuk mencari solusi. Hasil iterasi akan mengarah pada penemuan akar yang mendekati solusi akurat dengan toleransi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu iterasi 1. Yang pertama, selang awal 1,4 dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Kemudian yang kedua, titik tengah selang, yaitu C sama dengan 1 ditambah 4 dibagi 2, yang hasilnya yaitu 2,5. Yang ketiga, evaluasi FC F 2,5 sama dengan 0,25. Yang keempat yaitu FA dikali FC sama dengan min 2 dikali dengan 0,25 lebih kecil dari 0. Maka akar berada dalam selang 1,2,5. Atur B sama dengan 2,5. Iterasi yang kedua yaitu selang 1,2,5 dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2,5. Titik selang yaitu 1 ditambah 2,5 dibagi dengan 2 sama dengan 1,75. FA dikurang FC sama dengan min 2 dikali dengan min 0,1875 lebih besar dari 0. Maka atur berada dalam selang 1,75, 2,5. Atur A sama dengan 1,75. Iterasi yang ketiga yaitu selang 1,75, 2,5 dengan A sama dengan 1,75 dan B sama dengan 2,5. Titik tengah selang yaitu C sama dengan 1,75 ditambah 2,5 dibagi dengan 2 sama dengan 2,125. Kemudian evaluasi FC sama dengan F2,125 sama dengan 0,03125. FA dikali FC sama dengan min 0,1875 dikurang 0,03125 lebih kecil dari 0. Maka akar berada dalam selang 1,75,
2,125 atur B sama dengan 2,125. Kondisi ini akan terus berlanjut hingga akar persamaan ditentukan dengan toleransi yang diinginkan. Perhatikan bahwa setiap iterasi mengurangi lebar selang interval dan mendekatkan solusi akar. Selanjutnya yaitu metode biseksi dapat digunakan dalam berbagai konteks. Contoh penerapannya meliputi 1. Mencari solusi numerik dari persamaan aljabar seperti persamaan kuadrat, persamaan eksponensial, atau persamaan trigonometri. Yang kedua yaitu mencari nilai taksiran dari konstanta fisika dalam eksperimen ilmiah. Yang ketiga yaitu mencari tingkat bunga efektif dalam keuangan dan perencanaan keuangan. Yang keempat, dalam berbagai disiplin ilmu, metode biseksi memberikan dasar penting untuk pemahaman analisis numerik dan komputasi. Contoh soalnya yaitu diberikan persamaan fx sama dengan x3 dikurang 3x 2 ditambah 3x min 1. Cari akar dari persamaan ini dengan menggunakan metode bagi 2 dalam selang 0,2 dengan toleransi lebar selang E sama dengan 0,01. Langkah penyelesaiannya yaitu langkah pertama yaitu pilih selang awal 0,2 yang mengandung akar persamaan. Periksa tanda F0 dan F2. F0 sama dengan dalam kurung 0, 3 dikurang 3 dalam kurung 0, 2 ditambah 3, 0 min 1 sama dengan min 1. F2 sama dengan 2, 3 dikurang 3 dalam kurung 2, 2 tambah 3 dalam kurung 2 min 1 sama dengan 1. Karena F0 dikali F2 lebih kecil dari 0. Kita tahu ada akar dalam selang 0,2. Langkah yang kedua yaitu hitung titik tengah. Hitung titik tengah selang yaitu C sama dengan 0 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi fungsi FC dibagi F1 sama dengan dalam kurung 1, 3 min 3 dalam kurung 1, 2 ditambah 3 dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan 0. Langkah 4, periksa tanda. Karena F0 dikali F1 lebih kecil dari 0. Akar berada dalam selang 0,1, atur B sama dengan 1, selang baru yaitu 0,1. Langkah yang kelima yaitu perbarui selang iterasi berlanjut. Selang baru adalah 0,1, kita ulangi langkah 2 hingga 4 hingga lebar selang lebih kecil dari E sama dengan 0,01 atau FC mendekati 0 dengan cukup baik. Iterasi 1 yaitu selang 0,2 dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 2. Titik tengah selang yaitu C sama dengan 0 plus 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Kemudian evaluasi FC dibagi F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 3 dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena F0 dikali F1 lebih kecil dari 0, akar berada dalam selang 0,1, atur B sama dengan 1. Selang baru yaitu 0,1. Iterasi yang kedua yaitu selang 0,1 dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1.
titik tengah selang C sama dengan 0 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Evaluasi FC dibagi F 0,5 sama dengan 0,125. Karena F0 dikali F 0,5 lebih kecil dari 0. Akar berada dalam selang 0,0,5, atur B sama dengan 0,5. Selang baru yaitu 0,0,5. Iterasi yang ketiga yaitu selang 0,0,5 dengan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0,5. Titik tengah selang C sama dengan 0 ditambah 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Evaluasi FC dibagi F 0,25 sama dengan 0,484375. Karena F0 dikali F0,25 lebih besar dari 0, akar berada dalam selang 0,25, 0,5, atur A sama dengan 0,25. Selang baru yaitu 0,25, 0,5. Iterasi yang keempat yaitu selang 0,25, 0,5 dengan A sama dengan 0,25 dan B sama dengan 0,5. Titik tengah selang C sama dengan 0,25 ditambah dengan 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,375. Evaluasi F C dibagi F 0,375 sama dengan min 0,20703125. Karena F 0,25 dikali dengan F 0,375 lebih besar dari 0. Akar berada dalam selang 0,25, 0,375. Atur A sama dengan 0,375. Selang baru yaitu 0,25, 0,375. Iterasi akan terus berlanjut hingga lebar selang lebih kecil dari E sama dengan 0,01 atau FC mendekati 0 dengan cukup baik. Metode bagi 2 akan menghasilkan perkiraan akar persamaan yang mendekati solusi dengan toleransi yang diinginkan. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.